가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, tolong siapkan dulu. Siapa ketuanya? Saya Jama. Saya Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua anak-anak? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa itu? Rashid sama Fareh. Oh, 2 orang yang masuk ya? Sakit, Bu. Oke. Langsung saja. Perkenalkan. Nama ibu adalah Nabila Kaufi Zahra. Ini adalah hari pertama ibu masuk lokal ini ya? Ya. Sebelumnya udah ada ini yang pernah belajar sama ibu di kelas 10? Belum ya? Di sini ibu mengajar usul fikih. Hari ini materi yang ibu sampaikan itu adalah berjudul ijma. Nah, ini kita hanya mengulang materi di kelas 11 ya. Cuma di kelas 12 ini materi yang akan ibu jelaskan itu lebih banyak, lebih luas lagi cakupannya dibandingkan yang kelas 11. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung ibu masuk saja ke dalam materi. Yang pertama, dalam ijma itu adalah pengertian ijma. Nah, dalam pengertian ijma ini ada definisi ijma secara umum. Definisi ijma secara umum itu yaitu adalah hasil kesepakatan para ulama. Nah, selain itu juga ada definisi ijma menurut ulama. Definisi ijma menurut ulama itu anak-anak, yaitu hasil kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ada syarat-syarat sahnya ijma. Nah, syarat-syarat sahnya ijma seperti definisi sebelumnya, ijma itu adalah hasil kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi perlu kalian ketahui, tidak semua kesepakatan yang ada setelah peninggalannya Nabi Muhammad itu disebut dengan ijma. Tidak semuanya. Yang dapat disebut dengan ijma itu adalah yang memenuhi rukun dan syaratnya saja. Apa itu rukun dan syaratnya? Yaitu kesepakatan ulama. Jika tidak dari kesepakatan ulama, maka tidak bisa disebut dengan ijma. Dan di sini juga ada syarat-syarat yang dikemukakan oleh Wahb Zuhaili. Nah, dari Wahb Zuhaili ini ada 6. Yang pertama, mujtahid atau ulama yang melakukan kesepakatan itu harus terdiri dari banyak orang, tidak hanya satu. Jumlahnya harus banyak. Jika hanya satu, itu tidak disebut dengan diskusi atau tidak akan menghasilkan kesepakatan seperti ini. Paham ya? Oke. Oke. Lanjut yang kedua. Yang
Tiga. Nah, yang keempat. Nah, yang keempat ini seluruh ulama itu harus menyampaikan pendapatnya masing-masing secara tegas. Ya, jadi semua ulama itu harus menyampaikan pendapatnya. Paham? Oke, tadi yang keempat, sekarang yang kelima. Yang kelima itu adalah hendaklah ulama atau mujtahid yang melakukan kesepakatan ini mereka tidak terikat oleh hal-hal yang berhubungan dengan bid'ah. Mereka itu tidak berkaitan atau terikat dengan hal-hal yang bid'ah. Apa yang tahu itu apa bid'ah? Tunjuk tangan. Baru Oke, Fatimah. bid'ah itu yang mengada-ada atau yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi dibuat sendiri oleh para seseorang. Oke, Fatimah, betul sekali. Baik, Ibu lanjutkan. Seperti kata Fatimah tadi, bid'ah itu adalah hukum yang diada-ada, tidak ada dalam Al-Quran. Nah, oke, Fatimah. Perkataan Fatimah sudah betul ya anak-anak. Ibu akan menambahkan sedikit. Bid'ah itu adalah suatu perkara yang tidak pernah diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi. Jadi, bid'ah itu sebenarnya ada dua, kan? Ada yang sesat dan baik. Bid'ah yang sesat itu bid'ah yang dia tidak sesuai dan menjauh dari prinsip-prinsip agama. Sebagai pelajar, kita bisa yang membedakan mana yang sesat dan mana yang baik. Bisa ya teman-teman? Ya, Oke. Ibu nggak bakal membahas bid'ah lebih dalam lagi karena di sini materi ibu adalah ijma. Sampai yang kelima tadi ya. Sekarang yang keenam, yang terakhir. Yang keenam itu adalah hendaklah mujtahid atau ulama yang melakukan kesepakatan itu bersandar kepada hukum yang disyariatkan. Apa itu hukum yang disyariatkan? Hukum yang disyariatkan itu adalah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya hukum yang disyariatkan dalam Al-Quran itu adalah melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu dan membayar zakat. Oke, sudah selesai membahas syarat-syarat sahnya ijma. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis ijma. Jenis-jenis ijma ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu dari cara memperolehnya. Yang kedua itu dari dilihat dari dilalahnya. Apa itu dilalah? Siapa yang tahu? Ini ada yang tahu apa itu dilalah? Oke, dilalah itu adalah petunjukan. Oke, tadi ada berapa golongan? dua. Nah, yang pertama dari golongan yang pertama itu dilihat dari cara memperolehnya, itu juga terbagi menjadi dua. Itu ada ijma salih dan ijma sukuti. Boleh Bu, kita. Oke, ini tulis ya. Kemudian yang belakang. Oh, tidak usah. Formalnya, jadi kita hanya tulis ini saja. Garis besar saja.
Tadi dilihat dari cara pembawaannya, itu ada ijma shori. Ijma shori itu adalah hasil kesepakatan yang dibulatkan dari para ulama atau mujtahid. Nah, kalau ijma shori ini ketika seorang ulama menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan pendapatnya di hadapan ulama lainnya atau mujtahid lainnya, tapi mereka tidak menyatakan persetujuan dan bantahannya. Ngerti ya apa bedanya? Nah, kalau dilihat dari dilalanya, ijma shori itu adalah kesepakatan yang disampaikan secara jelas. Nah, sedangkan ijma zanni ini
menyalahi ajaran Islam. Maaf ya anak-anak, ibu itu kemarin habis batuk, bahkan sekarang pun belum sembuh. Jadi suaranya agak beda. Iya, Bu. Oke, lanjut ke yang peran ulama dalam proses terbentuknya ijma. Nah, peran ulama dalam proses terbentuknya ijma ini sudah pasti. Dalam proses terbentuknya ijma sudah pasti membutuhkan peran ulama. Nah, ulama sebagai mujtahid atau seorang yang mampu dalam berijtihad, orang yang mampu berijtihad. Nah, mereka ini berperan menetapkan hukum dari hasil kesepakatan mereka. Dan juga mereka ini adalah para ahli yang menjadi otoritas yang menafsirkan Al-Quran dan hadis. Nah, dengan demikian, ulama atau mujtahid ini adalah peran utama dalam menjaga kesucian, menjaga kemurnian, kesatuan dan relevansi hukum Islam. Lalu kita lanjut ke yang perbedaan pendapat dalam proses terbentuknya ijma. Pasti dalam proses itu pasti ada perbedaan pendapat, pasti itu. Nah, faktor-faktor perbedaan pendapat itu pasti muncul dari definisi, syarat-syarat, jenis-jenisnya. Yang pertama kita bahas dari definisinya. Definisi perbedaan pendapat itu ada dari jumhur ulama dan dari Imam Abu Ghazali. Nah, jumhur ulama itu berpendapat bahwa ijma ini adalah hasil kesepakatan para ulama suatu masa tentang hukum syar'i. Nah, setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali, dia berpendapat bahwa ijma ini bukan hanya hasil kesepakatan dari ulama, tapi juga hasil kesepakatan dari umat Islam. Paham ya? Oke, tadi dilihat dari definisinya. Sekarang kita melihat dari syaratnya.
Kata syarat ijma itu adalah seluruh ulama menyepakati hasil kesepakatan atau musyawarah tersebut. Tapi di situ bukan ada izin diskusi. Jadi diskusi sebagai ulama mengatakan, sebagai ulama yang diam. Karena yang diam itu nanti ada tidak bagaimana itu. Ada saya kan misalnya di teman saya tadi. Karena kayak di diskusi kan, nah, di diskusi itu ada ulama yang mengatakan itu, ulama yang lain diam. Jadi bagaimana? Bagian ulama mengatakan setuju setuju. Berarti kita menganggap dianya ulama itu adalah setuju. Jika dia tidak setuju, maka dia harus mengatakan secara tegas bahwa dia tidak setuju. Boleh. Baik. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Karena kalian sudah bosan mendengar ibu menjelaskan ya. Jadi sekarang kita ice breaking dulu baru kita lanjut. Berapa waktu pelajarannya? Oke, siapa yang memimpin? Ibu ini dulu ya yang ini. Jadi sini ibu ada terus semangat. Terus semangat dan hitung. Oh, ada yang pernah dengar sebelumnya? Ibu catat ini dulu ya. Jadi itu pertama adalah menentukan waktu. Yang berlima mau ngajakin doa. Apa deh gitu? Ada nanti jadi kalau yang bilang tepuk semangat dan ganda ini dan ganda ini Panjangnya. biar kita tambah semangat. Tambah lagi oke, diulang ya. Yang pertama, tepuk semangat dan ganda di dinding duduk dan ganda di dinding duduk. Siapa yang mau di-record ke prakteknya? Dua, tiga. Tepuk semangat. Jangan ding. Oke, Zanda. Nama kamu Zanda ya? Terima kasih Zanda. Kamu sekarang dia tidak mau. Baik, ice breaking-nya sudah. Di sini kan ibu sudah menjelaskan. Sekarang tinggal menyimpulkan. Siapa yang mendapat kesimpulan dari materi yang ibu sampaikan tadi? Ayo. Masa dari tadi ibu menjelaskan tidak ada yang bisa menyimpulkan? Baik. Ijma adalah kesepakatan ulama. Nah, kesepakatan ulama itu diambil dari diskusi para ulama sehingga terbentuk suatu hukum. Dan apabila ulama itu tidak setuju, mayoritas tidak setuju, maka itu dianggap tidak ada
mengambil keputusan dan menyikapi permasalahan yang terjadi. Aduh. Baik, bagus sekali ya. Antoni ya namanya. Baik, Antoni, terima hadiah dari ibu. Nah, katanya. Juga nggak mau permen. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Semua anak-anak ibu hebat, yang antusiasnya untuk belajar sampai beres. Ya, Ibu selalu menyampaikan nasihat setelah akhir pelajaran. Nasihat ini di luar materi ya. Ibu menyampaikan kepada anak-anak selalu bahwa anak-anak kalau belajar jalan di dunia ini hanya ada dua, yaitu jalan yang benar dan jalan yang salah. Tidak ada jalan pintas di dunia ini. Jadi tidak ada jalan yang mudah, adanya jalan yang benar dan jalan yang salah. Jadi kalian mau pilih yang mana? Jadi seperti yang ibu katakan tadi, tidak ada jalan yang mudah, tidak ada jalan pintas. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 제 가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이